فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dan setelah kita kematian, maka kita akan masuk dalam satu alam namanya alam barzakh, yaitu alam perantara ya. Barzakh artinya perantara ya. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh perantara sampai hari mereka dibangkitkan. Dan alam barzakh ini dikenal juga dengan alam kubur, ditinjau dari kebanyakan orang yang meninggal di kubur ya. Namun meskipun seorang meninggal lantas dia tidak dikubur atau jasadnya dibakar atau jasadnya dimakan oleh hewan atau meledak, tetap saja ruhnya akan masuk dalam alam barzakh, alam kubur ya. Jadi saya katakan lagi, penamaan alam kubur ditinjau dari kebanyakan orang meninggal di kubur. Dan alam tersebut alam perantara yang menentukan bagaimana nasib kita setelahnya. Oleh karenanya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Hani Maula Utsman, beliau berkata, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Adalah Utsman bin Affan kalau berdiri di dekat kuburan ya, di atas liang lahat, maka dia pun menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai tangisannya tersebut membasahi jenggotnya. Faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Maka dikatakan kepada Utsman, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, adapun kau menangis karena melihat kuburan. Faqala, maka Utsman berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguhnya kuburan adalah pos pertama dari pos-pos akhirat, yaitu bagian pertama yang dilewati sebelum yang lainnya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di kuburan, maka yang sesudahnya lebih ringan baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Jika ternyata dia tidak selamat di kuburan, maka yang setelahnya lebih dahsyat darinya ya. Maka inilah alam yang akan kita masuki bersama. Dan di dalam alam barzakh ada 3 peristiwa besar. Yang pertama disebut dengan dhammatul qabr, yang kedua disebut dengan fitnatul qabr, dan yang ketiga disebut dengan adab atau naimul qabr. Adapun yang pertama, dhammatul qabr, itu himpitan kubur. Setiap orang meskipun beriman akan merasakan himpitan kubur. Dialah salah satu dari, kalau bahasa kita, SOP yang harus dilewati oleh seseorang ketika masuk dalam alam barzakh. Sebagaimana seorang kalau mau meninggal, maka dia merasakan hal-hal seperti sakaratul maut ya, atau harus melewati sakit sebelumnya ya. Hal yang akan dilewati oleh seorang ketika akan meninggal dunia. Demikian juga ketika dia di alam barzakh, dia akan melewati namanya dhammatul qabr. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang dhammatul qabr, himpitan kubur, kata Nabi SAW, lau salima minha ahad la salima minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentunya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang begitu hebat amalannya, yang sampai ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad, sampai arsy bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, itu pun beliau tidak selamat dari himpitan kubur, apalagi orang-orang yang jauh di bawah beliau radhiyallahu taala anhu. Setelah himpitan kubur, maka berikutnya adalah fitnatul qabr. Fitnatul qabr maksudnya pertanyaan. Fitnah artinya ujian. Itu ujian di kuburan yang akan dibawakan soalnya oleh 2 malaikat, malaikat al-munkar dan an-nakir. Siapa yang selamat dari pertanyaan tersebut, lulus dari ujian tersebut, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat kubur. Dan siapa yang tidak selamat, maka dia akan disiksa, itu merasakan adab kubur. Tapi saya bacakan ya, di antara hadis tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir.
Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani." Ketika ruh sudah dicabut, kemudian jasadnya dikubur, maka ruhnya dikembalikan ke jasad. Ruhnya dikembalikan ke jasad. Setelah ruhnya dikembalikan di jasad dalam alam barzakh, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, atahu malakani aswadani azraqani. Maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan yang biru. Ada yang mengatakan hitam yaitu dari sisi tubuhnya hitam mengerikan, dan biru maksudnya dari matanya yang biru, azraqani. Yuqalu li ahadihima al-munkar, yang satu disebut al-munkar dan yang walil akhar an-nakir. Itu yang satu namanya al-munkar, yang satu namanya an-nakir. Al-munkar dan an-nakir dalam bahasa Arab sendiri artinya suatu yang diingkari penampilannya. Itu tidak wajar, menakutkan. Makanya namanya munkar dan nakir. Maknanya sama. Sama-sama diingkari, orang melihat akan ketakutan. Sampai wajahnya hitam, badannya hitam gelap, wajahnya gelap, matanya biru. Dalam sebagian riwayat disebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni." Jika jenazah sudah diletakkan dan diangkat di pundak orang-orang untuk dibawa ke kuburan, maka jika in kanat salihatan, kalau jenazahnya adalah jenazah yang saleh, qalat qaddimuni, kata jenazah tersebut, segerakan aku untuk segera dikubur. Wa in kanat ghayr salihatin, kalau ternyata jenazah tersebutlah orang yang tidak saleh, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Maka ruh akan berkata, ya celaka, mau dibawa kemana jenazahku tersebut. Yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan walau sami'ahu sa'iq. Maka jeritan ruh tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar jeritannya, maka manusia akan pingsan. Baik. Kemudian setelah datang malaikat, fayujlisanihi, maka malaikat pun menundukkan setelah ruhnya dimasukkan dalam jasadnya, lalu didudukkan. Dua malaikat tadi menundukkannya. Fayaqulani, ini menunjukkan bahwasanya alam barzah tidak bisa dikiaskan dengan alam musyahad. Kita jangan bayangkan alam barzah seperti alam begini, itu alam tersendiri. Seperti beda antara alam mimpi dengan alam nyata, di alam tersendiri. Kalau orang bilang saya buka kuburan, yang kau buka itu alam nyata. Kau buka, saya lihat ternyata jasadnya masih begini dalam suatu kotak, itu alam nyata. Benar, dia hanya peletakan aja taruh di situ, tapi dia sebenarnya masuk dalam alam tersendiri, namanya alam apa? Alam barzah. Ya. Makanya Fir'aun meskipun jasadnya selamat, Allah telah berfirman, "Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Tapi artinya Fir'aun tidak dikubur, jasadnya diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang pun diyakini bahwasanya Ramses II adalah jasad Fir'aun yang sekarang diletakkan di museum. Demikian juga tentara-tentaranya pun tidak dikubur karena mereka tenggelam di lautan. Mungkin ada yang dimakan ikan, ada yang. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Neraka dipaparkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Mereka di alam barzah. Tentu mereka belum masuk neraka, masih di alam barzah, mereka sudah diperlihatkan api di pagi dan petang. Sementara jasad Fir'aun masih diselamatkan. Wa yauma taqumu sa'ah, nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Maka pada hari kiamat kelak, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang lebih pedih. Saya ingin sampaikan bahwasanya meskipun jasadnya selamat, bukan berarti Fir'aun tidak diadab di alam barzah. Ruhnya masuk dalam alam apa? Barzah. Jadi alam barzah itu alam tersendiri. Makanya disebutkan diluaskan kuburan bagi orang yang saleh, dihempitkan bagi orang yang tidak saleh. Ya, maka ini alam tersendiri. Seperti kalau kita tidur, kita bangun, kita masuk alam nyata. Kalau tidur masuk lagi alam yang lain. Paham tidak? Sehingga tidak bisa dikiaskan antara alam dunia dengan alam mimpi, sebagaimana tidak bisa dikiaskan antara alam dunia dengan alam barzah. Kalau seorang buka kuburan, yang dia lihat adalah alam nyata, bukan alam barzah.
Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, misalnya baru dikuburkan tahu-tahu terbakar, tahu-tahu terlihat berdarah-darah ya. Itu kadang-kadang terjadi. Tetapi yang dibuka itu kalau kita taruh mayat di kuburan itu sedang di alam nyata. Kalau ditutup maka dia akan masuk dalam alam yang lain. Makanya di sini malaikat menundukkannya. Ya, kalau dudukan mungkin sempit apa sih? Malaikat menundukkannya. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat menundukkan orang ini. Fayaqulani lahu, maka kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang ini, "Mar rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, malaikat lagi bertanya, Munkar dan Nakir, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Fayaqulu dini Allah. Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum?" Siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul, orang ini, orang saleh ini berkata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 jawaban bisa dijawab dengan mudahnya oleh orang yang beriman. Sementara adapun orang kafir atau orang munafik, dalam riwayat ammal kafir wal munafik, ya. Terkadang datang dalam au kafir au munafik dalam riwayat, adapun orang kafir orang munafik, karena kafir dan munafik sama-sama kafir. Perbedaannya kalau kafir terang-terangan KTP-nya kafir, kalau munafik KTP-nya apa? Islam, tapi hatinya sama-sama kafir. Ini dalil bahwasanya orang kafir dan munafik juga akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka juga akan difitnah dalam fitnah kubur. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat Munkar dan Nakir menundukkan orang ini. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang kafir dan munafik ini, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri. Dia berusaha untuk menjawab tapi dia bingung. Dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebenarnya mengatakan filenya hilang. Jadi dia berusaha ingat tapi enggak bisa. Dan ini suatu kepiluan tersendiri. Dia pernah tahu, kemudian dia lupa. Ibaratnya kalau kita tanya semua orang kafir sekarang siapa Tuhannya orang Islam, mereka pasti tahu. Mereka bilang siapa? Allah. Mereka tahu ya. Meskipun mereka tidak imani ya. Tapi ketika ditanya ketika itu ilmunya hilang, tidak bisa jawab. Dia mencoba mengingat, itu dia ucapan, berusaha mengingat, tapi tidak muncul-muncul. Kemudian la adri, kata dia saya enggak tahu. Dia berusaha namun tidak bisa. Fayaqulani lahu ma dinuk. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Fayaqul, dia berkata la adri, saya tidak tahu. Berusaha ingat, saya tidak tahu. Orang kafir sekarang semua kalau ditanya apa agamanya si fulan, dia tahu Islam. Ya, mereka tahu agama Islam. Fayaqulani lahu, pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang lelaki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu la adri, saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain dia berkata, sami'tu nas yaqulun fa aqul, aku mendengar orang bilang Muhammad utusan Allah, saya ikut-ikutan, tapi saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti. Adapun orang beriman, sebagaimana dikatakan Al-Bara' bin Azib dalam hadisnya, firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati fil akhirah." Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata beliau, ayat ini nazalat, ayat ini turun tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Saya bacakan dalam Sahih Ibnu Majah, Al-Bara' bin Azib tentang ayat, dia berkata tentang firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu Allah membuat mereka bisa menjawab ketika ditanya. Qala, kata Al-Bara' bin Azib, ayat ini dalam surat Ibrahim, nazalat fi adabil qabr, turun tentang adab kubur. Yuqalu lahu, ditanyakan kepada sang mayat, "Mar rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia menjawab Tuhanku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammad, nabi adalah Muhammad, nabiku Muhammad. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati fil akhirah." Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang tepat di dunia maupun di akhirat. Sehingga dia bisa menjawab. Yang bisa bikin dia jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya
menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bukan masalah wawasan atau ilmu, tetapi masalah iman. Seorang meskipun hafal mati, ya, sebelum mati dia sudah hafal. Kalau saya ditanya nanti saya bisa jawab. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Mudah, anak TK pun bisa hafal. Tapi kalau pas waktunya ditanya, kalau Allah tidak beri taufik, dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Maka ilmunya akan hilang. Sebagian orang munafik tadi, sami'tu nas yaqulun. Dia berusaha, la adri, saya enggak tahu. Dalam riwayat dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun, aku mendengar orang mengatakan Muhammad utusan Allah, tapi saya tidak tahu hakikat apa perkataan mereka. Jadi ini bukan masalah hafalan, tapi ini masalah keimanan.